Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai satu tema yang bisa menjadi teguran bagi kita, yaitu hidup benar dan sok benar. Kita buka di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sering menjumpai dua sosok pribadi ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan, yaitu orang yang merasa benar, atau dalam bahasa sederhananya sok benar, dan orang yang hidup benar. Jadi dua pribadi ini, kedua-duanya pergi ke bait Allah dan kemudian berdoa. Yang satu, orang Farisi itu berkata di dalam hatinya, bukan dalam bentuk pengucapan yang didengar, tapi dalam hatinya. Ya. Artinya, tidak semua orang tahu tentang apa yang didoakan oleh orang Farisi ini, tapi Allah Maha tahu. Dan orang Farisi ini dalam hatinya kemudian berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan pezina, bukan juga pembunuh," begitu ya. Bukan hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Tetapi orang pemungut cukai ini berkata, "Aku tidak layak." Dan kemudian dia memukul dirinya dan berkata, "Aku orang yang berdosa." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang paling sulit untuk dirubah adalah orang yang merasa dirinya benar. Tetapi orang yang merasa dirinya berdosa adalah orang yang bisa Tuhan pimpin untuk menjadi hidup yang benar. Jadi dua hal ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang sok benar, sok rohani, melakukan hal-hal yang bersifat rohani, seperti berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10. Nah, kemudian sementara orang pemungut cukai itu jauh-jauh dan berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu bentuk pengakuan dari pribadi orang pemungut cukai ini kepada Allah bahwa dia adalah orang berdosa. Mengakui dia orang yang berdosa. Ya, bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi menjadi mudah jika orang itu betul-betul mengaku dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan orang yang hidup sok benar. Orang yang sok hidup benar akan sulit mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, mengakui bahwa dia orang yang berdosa dan butuh pengampunan dari Tuhan. Sangat sulit orang yang hidup dalam sok benar. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi satu pelajaran dalam hidup kita. Apakah kita orang yang hidup benar? Atau kita orang yang sok benar? Orang yang hidup benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Di bagian akhir dari ayat ini berkata, barang siapa yang meninggikan diri, yang sok benar, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri,
yang merasa berdosa dan butuh Tuhan, dia akan ditinggikan, dimuliakan, dan diangkat oleh Tuhan dalam berkat-berkat kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.